Ada kendala kiproknya panas teman-teman. Kiproknya panas ya. Gak dipakai, cuma diangetin doang 1 menit 3 menit itu panas minta ampun. Nah ini 37 derajat ya. Kita coba hidupkan. Tapi ini kiprok tidak overcharger. Kita tes pakai apa pengisiannya. Nah untuk pengisiannya ini 14,7 kita bayar. Ini normal ya, nggak overcharger. Tapi kendalanya panas teman-teman. Tuh, udah 47. Kita cek, tunggu dulu ya sampai berapa panasnya. Tuh guys, setelah beberapa menit, baru juga semenit udah 66 ya derajat. Ini panas guys, terlalu panas ini. Panas. Kalau misalkan dibiarkan lagi ini bisa nambah lagi panasnya guys, bisa jebol kiprok. Tuh panas. Panas ini. Oke, kita bahas masalahnya dari mana. Nah, jadi masalahnya kenapa kiprok ini bisa panas tapi tegangan tidak overcharger, yaitu dari kabel massa, teman-teman. Coba cek dulu kabel massa yang hijau ini. Ya, kita buka. Nah, ini ada bekas isolasi banan tuh, lihat. Massanya ada isolasi banan, kita cek. Ini kabel nggak ada masalah, cuma dikupas doang nih, dikupas ya, dikupas kulitnya. Dia masih nyambung, normal. Kita cek pakai apa? Kita cek kalibrasi ya masanya. Nah, ini kabel massa besar di mesin. Nah, kita cek di sini untuk massa kiproknya. Ada ya. Ada tapi lossless. Diakibatkan ini sekunya kotor guys. Sekun kotor bisa mengakibatkan massa kurang maksimal ya. Nah, cukup dibersihkan saja ininya, sekunnya. Bersihkan, kemudian boleh ditambah lagi jumperan. Nih, kasih jumper di sini, tambah massa lagi ke lebih dekat supaya lebih maksimal. Soket dari spool untuk sekun-sekunnya jangan sampai longgar ataupun berkarat ataupun korosi ya. Bersihkan sekunnya, padetin. Setelah dibersihkan sekunnya, boleh ditambahin serabut ya, selabut kabel supaya lebih padat dan lebih ngisi. Nah seperti ini. Kemudian pasang kiprok. Jadi ini jumper langsung dari sekun. Nah seperti ini, pasang langsung, kemudian potong. Kita kasih massa ke baut sini terdekat. Nah di sini guys, langsung baut saja. Itu solusinya. Coba dulu cara ini, oke? Oke teman-teman, setelah kita coba jumper seperti ini ya, sekun-sekunnya sudah kita bersihkan. Ini kiprok tetap kiprok yang original. Kita tes apakah masih panas atau tidak. Panasnya berlebih ya. Ini bisa nyampe 100 lebih sebenarnya teman-teman, kalau kita diamkan kurang lebih 5 menitan. Kita tunggu dulu 3 menit. Kita cek lagi ya. Dan terus terang ini masih hot ya teman-teman, masih hot, dan ini masih bisa bertambah lagi hotnya, panasnya ya. Nah, jadi ini belum ya, tidak bisa memperkecil panas ya dengan cara jumper massa seperti ini. Sekarang kita coba pakai kiprok non ori ya, Fukuyama seperti ini, non original. Langsung kita pasang, kita hidupkan, tes pengisian. Oke, udah pasang ya, udah terpasang tanpa jumperan massa yang tadi tambahan tidak. Oke, kita cek pengisiannya. Kiprok lokal juga nggak masalah, yang penting tidak overcharger. Cuman durabilitasnya itu yang berbeda nanti. Oke, nah ketika langsam dia 14,7 ya. Kita coba belayar. Oke, kita coba belayar. Bagus ya, ini kiprok Fukuyama ya, Fukuyama. Bagus, tidak overcharger. Kita tunggu 3 menit apakah sepanas original atau tidak. Tuh, sampai kipas udah nyala tuh, panas.
mesin sudah panas. ...35 ya. Kita tunggu secara real ya, 3 menitan sama kayak yang original. Nah teman-teman, ini terus terang 3 menit lebih ya, 3 menit lebih. Tuh suhunya 39 derajat. Jadi ini untuk kondisi 39 derajat ini suhunya hangat teman-teman. Dipegang pun gak bakalan sampai lepas tangan, 10 menit pun masih bisa kepegang, ini hangat. Beda dengan yang original ini ya. Yang originalnya itu panasnya bisa nyampe 80 lebih derajat, 80 derajat lebih. Tapi masalahnya kiprok original ini tidak overcharger, tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tapi kenapa panas? Karena itu mungkin sebuah kekurangan ya, kekurangan dari motor CB 150R. Kiprok originalnya seperti itu. Tapi pakai kiprok lokal enggak seperti yang ori. Ini adem-adem aja nih. Adem-adem aja ya, tuh pakai Fukuyama adem. Cuma nanti durabilitasnya yang berbeda, keawetannya. Nah kemudian kita bahas kenapa kiprok ori ini bisa jadi panas. Ya mungkin didesainnya seperti itu ataupun gimana ya, ataupun sebuah kekurangannya. Nah jika teman-teman masih pengen menggunakan kiprok yang original tanpa panas berlebih, kita bisa coba cabut kabelnya. Ini kan jalurnya 3 pasang ya, kita cabut jadi 2 pasang saja. Jadi yang tengah nggak kita pakai, yang kita pakai cuman kiri kanan. Jadi 2 pasang kita pakai dan kita cek pengisiannya. Dari sebagian teman-teman kita juga banyak yang kasih info ya, itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu aman-aman saja, pengisian normal. Karena ini kiprok ini berfungsi untuk pengisian ya, pengisian ke baterai itu aman, normal ya teman-teman. Oke, kita buktikan. Sekarang kita cek. Nah ini udah lama tuh, berapa menit. Kita cek lagi nih. Tuh 39 ya. Aman, ini nggak panas. Aneh, saya juga heran kenapa yang ori panas, yang lokal kagak. Kita matikan dulu. Oke, kita ganti. Untuk nyabut kabelnya teman-teman bisa juga dari sini. Dari soket ini bisa langsung ya dicabut. Kabelnya dilepas nih, yang tengah lepas aja. Lepas dari sikunya. Kalau mau lebih mudah ataupun lebih aman juga bisa dari kabel spool yang di kiri. Ada pengumuman nih teman. Nah lebih mudah dari sini juga. Nah ini kan 3 pasang nih, 3 pasang yang kuning-kuning nih. Padahal ini udah kita bersihkan, udah rapat semua. Nah tinggal kita lepas, ini mudah banget. Melepasnya lebih mudah yang ini. Kita lepas, tinggal colok aja. Nah colok dari sini, colok ya. Colok, langsung tarik. Nah oke, ini aman teman-teman. Jadi si spool ini kerjanya 2 pasang ya. Ini 3 pasang kan. Jadi 2 pasang supaya tidak berlebih, panas berlebih ke kiprok. Dan pengisian harus kita cek juga apakah normal atau tidak. Nah oke, kita pasangkan dan hidupkan, kita tes. Kiprok yang ori ini kita dinginkan. Ya, dinginkan dulu sampai normal suhunya. Nah suhunya di 30 derajat ya, suhu normal. Oke, kita pasang tanpa jemperan masa, karena udah kita bersihkan tadi ya, seperti tadi. Oke, langsung pengisiannya dulu. Nah posisi idle 14,5 ya. Kemudian kita belayar. ...14.50 lebih. Ada penurunan angka sedikit ya, tapi nggak signifikan. Ada penurunan angka karena ini jadi 2 pasang. Nah ini posisi masih terlepas ya teman-teman, biar teman-teman tahu tuh. Nanti ini
nggak usah diisolasi juga nggak apa-apa ini, karena ini kan di sini setrumnya. Ini emang nggak masalah, nggak bakalan keluar setrum ya, karena ini yang keluar setrumnya udah tertutup sama soket, jadi kayak gini juga aman, nggak masalah. Tuh, sekarang kita cek ini untuk apa panasnya. Nah guys, 41 ya, 41,42. Jadi lebih dingin yang ini ya teman-teman, lebih dingin yang Fukuyama, lebih dingin yang Fukuyama ya. Oke, kita diamkan 3 menit 4 menit lah, kita realkan. Ini udah 3 menit lebih ya teman-teman, 43 tuh, nggak nambah-nambah, nggak bakalan nambah lagi karena ini hangat. Suhunya sama, kurang lebih sama Fukuyama, bedanya 2 derajat doang. Tuh, nggak sampai ngejeletot, aman, aman ya teman-teman. Sekarang kita pasangkan lagi kabelnya, karena kiprok original emang seperti itu teman-teman, panas ya. Tapi panasnya kebanyakan orang bilang itu normal. Tapi kenapa normal? Banyak kiprok yang jebol, kiprok orinya pada jebol ya. Nah, jadi kalau mau nggak pengen jebol dan durabilitasnya awet ya, tinggal cabut seperti ini. Tuh, udah masuk. Pengisian juga pasti robah. Untuk pengisian saya rasa sama ya. Saya rasa sama. 14,6. Cuman sekarang kita cek suhunya nambah lagi nih. Tuh, nambah kan 54 sekarang. Bakalan lebih nambah lagi nih teman-teman. Tuh, yang atas mah udah nyampe 60. Saya pegang juga ini nggak bakalan kuat nih. Gak bakalan kuat lama megangnya. Nah, jadi kesimpulannya sekarang kan kita lagi bahas CB 150 old ya, bukan bahas Mio ataupun Supra, karena ini terus terang beda dari yang lain gitu kan. Karena kiproknya panas, meskipun original tapi panasnya panas berlebih, hot banget gitu. Kalau misalkan terjadi di motor Yamaha Mio ataupun jenis Beat lainnya, Beat Karbo ataupun apa, teman-teman bisa coba cek tadi kabel masanya di jumper, kemudian kiproknya ganti ya. Kalau panas berlebih itu bisa jadi overcharger, sedangkan yang ini kan meskipun panas nggak ada kendala overcharger ya, kita ukur di Apo itu nggak ada kendala. Nah, ini jadi bawaan dari lahirnya. Nah, namun saya temukan itu bawaan dari lahir karena panas seperti ini banyak kiprok CB 150R yang jebol, diakibatkan karena panas berlebih ini. Nah, maka dari itu saya sarankan jika teman-teman pengen awet, durabilitas kiprok ini awet, teman-teman bisa lakukan cara seperti ini, berikut ini. Jadi 2 fasa ya pengisiannya. Yang tadinya 3 jadi 2 supaya tidak over di sininya. Karena dari sekian survei teman-teman kita juga dari pemakaian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu aman, ke aki nggak tekor. Jadi kan fungsi ini untuk pengisian aja ke aki. Jangan sampai motor injeksi nggak pakai aki ya, itu berbahaya. Karena ini juga kan kendala utama ecu jebol, kiprok KW ini nggak pakai aki, di belayar ecu mati kan. Karena ini fungsinya untuk pengisian saja ke aki. Dan apabila nggak ada aki, ini juga berpengaruh ke sistem lainnya. Ini motor bisa hidup tanpa aki juga. Tapi jangan dilakukan, jangan dibiasakan, takutnya ya seperti yang
kejadian motor ini. Gak ada aki, RPM besar, langsung short ya, jebol. Nah mungkin sekian dari video ini, mudah-mudahan video ini ada wawasan, bisa menambah ilmu. Terima kasih.